Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang isi makalah kami yang berjudul Evaluasi Sumber Penelusuran Online. Sumber informasi adalah segala hal yang dapat digunakan oleh seseorang sehingga mengetahui tentang hal yang baru dan mempunyai ciri-ciri seperti dapat dilihat, dibaca, dan dipelajari, sehingga dapat dimanfaatkan dan dikembangkan di dalam kegiatan pendidikan, penelitian, laboratorium, dan dapat ditransformasikan kepada orang lain. Evaluasi sumber informasi adalah menilai kualitas gagasan dan erat kaitannya dengan pemikiran kritis yang mengkaji literatur tentang pemikiran kritis sehingga dapat memberikan kontribusi cukup penting untuk pemahaman sifat evaluasi tersebut. Lalu kemudian kriteria evaluasi informasi. Secara umum, kriteria dapat melakukan evaluasi dibagi ke dalam 3. Yang pertama, kepengarangan. Di sini mengecek kredibilitas dari pengarang atau organisasi dari karya yang akan dibaca. Yang kedua, kesesuaian. Nah, kesesuaian dibutuhkan untuk tingkat relevansi dengan topik yang akan ditulis. Meskipun informasi memiliki kualitas yang sangat baik, tetapi tidak relevan dengan rencana tulisan yang akan dibuat tetap tidak dikategorikan relevan. Yang ketiga, kekinian. Kekinian sangat dibutuhkan untuk lebih mengetahui perkembangan suatu ilmu. Lalu kemudian evaluasi informasi online situs web. Melakukan evaluasi terhadap situs web hasil pencarian sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang didapatkan benar dan berasal dari sumber yang terpercaya. Ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan dalam melakukan evaluasi terhadap informasi yang disajikan dalam situs web. Yang pertama, relevansi. Nah, di sini relevansi merupakan penilaian tentang sejauh mana informasi yang dikandung dari suatu sumber informasi yang sesuai dengan masalah yang akan kita bahas. Lalu kemudian akurasi. Pada umumnya, akurasi di sini menunjukkan pada ketepatan yang faktual kebenaran dari suatu sumber informasi tersebut. Yang ketiga, otoritas dan reputasi. Nah, di sini menilai otoritas dari suatu sumber informasi ada beberapa faktor. Namun, faktor yang utama adalah faktor pengetahuan dan keahlian dari penanggung jawab yang menghasilkan informasi tersebut. Yang keempat, kekinian. Kekinian dari suatu informasi berhubungan erat dengan seberapa barunya informasi tersebut. Yang kelima, objektivitas. Nah, di sini objektivitas terkait erat dengan tujuan dari pembuatan situs tersebut. Apakah situs yang dibuat itu baik dan akan menjelaskan tujuan dari situs tersebut. Yang keenam, cakupan. Di sini cakupan terkait dengan isi informasi atau dokumen dalam situs tersebut. Yang ketujuh, bukti yang kuat. Nah, di sini bukti yang kuat yang dimaksud adalah dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh dengan informasi lainnya yang berasal dari situs lain dan yang terpercaya. Yang kedelapan, bahasa dan gaya. Pada umumnya, penulis situs web yang tidak memiliki kredibilitas kurang memperhatikan aspek bahasa. Meskipun situsnya memiliki bahasa yang gaya, penulisan yang bagus kan merupakan indikator situs yang akurat. Namun, kecobaan ini mungkin akan menjadikan situs tersebut kurang diandalkan. Pemenuhan kebutuhan informasi real user. Menurut Darmono dalam bukunya yang berjudul Manajemen dan Tata Kerja Perpustakaan Sekolah, bahwa perpustakaan melaksanakan fungsi informasi yang artinya adalah perpustakaan berfungsi untuk menyediakan berbagai informasi yang meliputi bahan tercetak, terekam, maupun koleksi lainnya, agar pengguna dapat memenuhi kebutuhan informasi sesuai dengan tujuan dari pengguna tersebut. Sedangkan menurut Yusuf, yang dimaksud dengan pemenuhan kebutuhan informasi pengguna perpustakaan adalah terpenuhnya kebutuhan akan mengelola pengolahan informasi yang diakses oleh pengunjung perpustakaan dari berbagai pendapat
Maka dapat kita simpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan informasi pengguna perpustakaan merupakan upaya yang dilakukan oleh perpustakaan dalam hal menghimpun, mengolah, dan menyalurkan informasi kepada khalayak umum yang menjadi anggotanya. Menurut Yusuf, cara-cara yang dilakukan dalam hal pemenuhan kebutuhan informasi pengguna perpustakaan adalah dapat dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan informasi pengguna perpustakaan dan sumber informasi yang dibutuhkan oleh pengguna perpustakaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan informasi. Kita ketahui bahwa kebutuhan informasi adalah kebutuhan yang muncul karena kurangnya pengetahuan yang didapatkan tentang sesuatu hal yang sesuai atau berguna. Adapun model yang diperkenalkan oleh Wilson, yang pertama itu ada bahwa kebutuhan informasi bukanlah kebutuhan utama atau primer, namun merupakan kebutuhan sekunder yang timbul karena keinginan untuk memenuhi kebutuhan primer atau kebutuhan dasarnya. Yang kedua, ada proporsi kedua itu ada bahwa dalam usahanya menemukan informasi untuk memuaskan kebutuhannya ataupun mencari informasi menghadapi kendala. Ada 4 jenis kebutuhan informasi menurut Guha. Yang pertama itu ada Current Need Approach, yaitu pendekatan kepada kebutuhan pengguna informasi yang sifatnya muktakir. Yang kedua itu ada Everyday Need Approach, yaitu pendekatan terhadap kebutuhan pengguna yang sifatnya spesifik dan cepat. Dan yang ketiga itu ada Exotic Need Approach, yaitu pendekatan terhadap kebutuhan pengguna informasi yang mendalam. Dalam penggunaan informasi mempunyai ketergantungan yang tinggi pada informasi yang dibutuhkan dan relevan, spesifik, tentunya lengkap. Yang keempat itu ada Cutting Up Need Approach, yaitu pendekatan terhadap pengguna akan informasi yang ringkas tetapi juga khususnya mengenai perkembangan terakhir suatu subjek yang diperlukan dan hal-hal yang sifatnya relevan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik pencarian informasi. Menurut Ellis, terdapat beberapa karakteristik perilaku pencarian informasi. Di antaranya adalah pertama, starting, yang artinya setiap individu mulai mencari informasi. Misalnya, bertanya kepada seseorang yang ahli dalam bidang suatu keilmuan. Contohnya di perpustakaan. Seseorang bertanya langsung kepada pustakawan tentang informasi yang ingin dia cari. Kedua, chaining, yang artinya mencatat hal-hal yang dianggap penting dalam catatan kecil, seperti materi apa saja yang akan dibutuhkan dan dicari oleh si pengguna. Ketiga, browsing, yaitu kegiatan mencari informasi yang terstruktur atau semi terstruktur. Jika pencarian informasi yang dilakukan di perpustakaan, maka pengguna dapat langsung melihat sumber-sumber informasi yang ada. Dan jika proses menggunakan media online, internet, dapat dilakukan dengan menggunakan search engine Google, Google Chrome, Yahoo, dan lainnya, dengan menggunakan kata kunci yang akan dibutuhkan. Yang keempat, differentiating, yaitu pemilihan data yang akan digunakan dan mana yang tidak perlu. Misalnya kita dapat melihat, mengevaluasi, dan menganalisis data tersebut. Yang kelima ada monitoring, yaitu memberikan selalu memantau dan melihat sumber-sumber informasi yang terbaru. Yang keenam ada extracting, yang artinya mengambil salah satu data informasi yang berguna dalam sebuah sumber informasi yang sudah didapatkan. Kemudian yang ketujuh, verifying,
yang artinya mengecek salah satu data yang telah kita ambil. Kita cek dulu, setelah itu baru kita ambil data tersebut. Dan yang terakhir ending, yaitu proses dari hasil akhir pencarian. Jadi kesimpulan dari karakteristik pencarian informasi tidak dilakukan secara satu persatu atau secara berurut. Bisa saja seseorang menggunakan proses chaining yang dimana mencatat hal-hal yang penting dalam catatan kecil. Kemudian browsing yang dimana proses dilakukan bisa dengan menggunakan media oleh internet, dengan menggunakan search engine Google, Google Chrome, Yahoo, dan lainnya dalam mengetik kata kunci yang akan dicari. Dan yang terakhir monitoring, yang artinya selalu melihat sumber-sumber informasi yang terbaru dan yang ingin digunakan oleh pengguna. Selanjutnya, menurut Kaweli, karakteristik kebutuhan dalam sistem pencarian informasi antara lain: pertama, menentukan kebutuhan informasi dari setiap kategori pengguna. Kedua, menilai seberapa jauh sistem yang mampu memenuhi kebutuhan pengguna tersebut. Ketiga, mengidentifikasi sumber-sumber informasi apa yang harus dimiliki oleh sistem. Yang keempat, menentukan bagaimana sumber informasi yang harus dicari, dianalisis, dicatat, ataupun dievaluasi. Yang kelima, menentukan persyaratan perangkat keras dan perangkat lunak, sifat dan format database, dan menentukan pola komunikasi. Dan yang keenam, menentukan format output yang diperlukan, persyaratan untuk pengemasan ulang informasi. Yang ketujuh, menentukan strategi pemasaran produk, distribusi, dan harga. Dan yang terakhir, kedelapan, menentukan tingkat pelatihan staf dan orientasi pengguna. Sekian dan terima kasih.